Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita sudah diizinkan Tuhan untuk memasuki Minggu Palmarum pada minggu hari ini. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama, kita menyiapkan hidup dan hati kita untuk masuk di dalam ibadah Minggu Palmarum. Pertolongan kita hanyalah dari Allah Bapa Pencipta, Putra Penyelamat dunia, dan Roh Kudus, Pemelihara ciptaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah kiranya pada saudara sekalian. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Dari NKB nomor 75, kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Ke Yerusalem, Yesus datangmu. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan bersama-sama masuk di dalam pengakuan dosa, dan kita akan memperhatikan sabda Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, yang demikian sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hukum kasih diberikan oleh setiap orang agar kasih Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita mawas diri, kita melihat di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah benar-benar bisa melakukan hukum kasih itu secara nyata di dalam kehidupan ini? Kita mengasihi Tuhan Allah dan kita mengasihi sesama. Kalau boleh jujur, saat ini kita belum bisa sepenuhnya melakukan kasih secara sempurna. Oleh sebab itu, marilah bersama-sama kita menyesali setiap dosa dan kesalahan kita dengan kita menyanyikan pujian penyesalan. Dari Kidung Jemaat 161, kita pujikan bait pertama yang kedua, segala kemuliaan. Suara anak-anak memuji di
Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kepada setiap kita yang sudah menerima hukum kasih dan kita menyesalinya ketika kita belum sepenuhnya bisa melakukan kasih Tuhan, maka Tuhan memberikan anugerah-Nya di dalam kehidupan kita. Kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosa-dosanya, berita anugerah diberikan kepada kita, dan Tuhan berfirman di dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 3-4 yang demikian anugerah Tuhan untuk kita semua. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikianlah anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kiranya kita yang sudah bertobat di dalam tuntunan Roh Kudus kita bisa menerima anugerah Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama-sama kita nyatakan kesanggupan kita ketika kita menerima berita anugerah dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 183. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, menjulang nyata atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas Bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita bersyafaat. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bila pagi hari ini kami boleh diizinkan untuk memasuki Minggu Palmarum. Kami bersyukur ketika Tuhan terus memelihara dan juga memberkati kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Argo Mulyo. Kiranya Tuhan memakai gereja-Mu ini sebagai saluran berkat dan bahkan saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Terlebih ya Tuhan, Kau memberkati Bapak Ibu Majelis di dalam setiap tugas, panggilan dan bahkan pelayanan mereka untuk melayani umat-Mu di GKJ Argo Mulyo. Biarlah setiap apa yang dilakukan boleh menjadikan iman jemaat-Mu semakin hari semakin bertumbuh, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap kehidupan jemaat-Mu pribadi lepas pribadi.
Kami berdoa yang saat ini jemaat-Mu masih di dalam proses pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati saudara kami ini satu persatu, di dalam mereka terus mengupayakan untuk mendapatkan kesembuhan ketika mereka harus terbaring sakit. Mari Tuhan Engkau datang, Engkau menolong, menjamah, memberikan kekuatan, agar saudara-saudara kami ini boleh mendapatkan segala sesuatu yang terbaik dan bahkan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, Jemaat-Mu Pasamuan GKJ Argo Mulyo yang saat ini sudah memasuki usia adiuswo. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan terus memelihara iman, agar senantiasa di dalam kehidupan umat-Mu yang sudah sepuh ini terus percaya, terus berakar, bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih menempuh pendidikan. Dimanapun mereka bersekolah, dimanapun mereka berkuliah, kiranya Tuhan terus memberkati belajar mereka, agar melalui pendidikan yang Tuhan berikan, anak-anak kami ini memperoleh masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk orang tua mereka, kiranya melalui kasih sayang mereka ketika mereka mencukupi anak-anaknya, di dalam mereka harus mencukupi setiap kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberkati melalui setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap keterampilan yang Tuhan berikan. Kami percaya semuanya itu akan mendatangkan berkat untuk mencukupi setiap kebutuhan keluarga kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terus bergumul di dalam kehidupannya, yang saat ini terus menantikan pekerjaan, yang saat ini terus menantikan pasangan hidup, yang saat ini terus menantikan momongan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pergumulan kehidupan mereka, ketika mereka terus memohon di dalam doa mereka, agar Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesabaran, dan Tuhan memberikan pengharapan, hingga nanti waktu Tuhan akan menjawab setiap permohonan di dalam doa mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini terus berjuang menghadapi virus corona yang terjadi di bangsa kami ini. Mari Tuhan Engkau menolong setiap kami yang ambil bagian menjadi garda terdepan untuk terus melawan pandemi virus corona ini. Biarlah Tuhan terus memakai setiap petugas medis, para dokter, perawat, ilmuwan, dan bahkan rumah sakit yang Tuhan pakai sebagai sarana pemulihan bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami musibah karena adanya pandemi virus corona yang terjadi di bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang terus berjuang, yang saat ini kami terus bersabar untuk kami secara pribadi di dalam kehidupan kami masing-masing, untuk terus mengupayakan social distancing untuk kami mencegah persebaran virus corona ini. Biarlah kesabaran boleh kami alami, boleh kesabaran boleh terjadi di dalam kehidupan kami, agar segala sesuatunya yang terus diupayakan pemerintah, kami ambil bagian di dalamnya untuk kemajuan negara kami, khususnya ketika kami harus bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan masyarakat Indonesia untuk mencegah penularan virus corona yang terjadi di bangsa kami. Terima kasih ya Allah, sepenuhnya kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan pergumulan kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tuntunan kasih-Mu. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan ajarkan kami untuk mengampuni satu dengan yang lain. Di dalam Kristus Sang Sumber Kehidupan, kami ucap syukur dan berdoa. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pagi hari ini di Minggu Palmarum, kita diizinkan Tuhan untuk menghaturkan rasa syukur kita di dalam persembahan. Marilah kita mengingat di dalam persembahan kita firman Tuhan
di dalam 2 Tawarikh pasal 31 ayat 12a yang demikian. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan kudus itu ke sana. Inilah yang mengajak kita untuk kita bersama-sama bersyukur di dalam persembahan, dan kita mari bersama-sama memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 367, kita pujikan bait pertama dan yang kedua, Padamu Tuhan dan Allahku. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pagi hari ini di Minggu Palmarum, kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 21, ayat 1 sampai ayat 11. Sebelumnya, mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bila pagi hari ini di Minggu Palmarum, Tuhan memberikan anugerah kepada kami semua ketika Tuhan menyapa melalui firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hendak kami terima boleh menjadikan kehidupan kami mendapatkan kekuatan dan semangat untuk terus mengikut Tuhan. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat 11, demikianlah sabda Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya,
lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkannya pakaiannya di jalanan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang itu?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu rindu belajar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Pagi hari ini di Minggu Palmarum kita dipertemukan di dalam anugerah Tuhan untuk kita bersama-sama menghayati Tuhan, ketika kita diajak untuk bersama-sama rendah hati, tanda anak Tuhan. Tema kita adalah rendah hati, tanda anak Tuhan, dari Matius 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada umumnya kalau kita melihat seorang raja, pasti dia ketika keluar dari istana pasti akan ada kereta atau kuda yang dipakai oleh raja itu untuk raja itu berjalan-jalan keluar dari istana untuk melakukan aktivitasnya. Akan terlihat gagah, akan terlihat mewah, dan bahkan akan terlihat sangat megah ketika seorang raja yang menggunakan kuda atau kereta tadi dilihat oleh rakyat atau bangsanya. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, seorang raja merupakan simbol. Seorang raja merupakan status yang sangat luar biasa bagi negara atau wilayah di mana seseorang itu berada. Mereka akan memiliki pemimpin yang luar biasa ketika memiliki raja yang memiliki kendaraan, pakaian, atau bahkan harta yang sangat luar biasa. Itulah raja yang semestinya. Tetapi bacaan kita pagi hari ini dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Di situ menceritakan bahwa Yesus juga adalah raja di atas segala raja yang ada di dunia ini. Bagaimana seorang raja di atas segala raja yang berkuasa di dunia ini bisa-bisanya dia keluar, dia bepergian hanya memakai atau menggunakan seekor keledai yang muda yang kecil sebagai tunggangannya ketika dia memperkenalkan diri sebagai raja di dunia ini. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, keledai yang masih muda yang biasanya hanya untuk mengangkut barang. Keledai yang masih muda biasanya hanya untuk mengangkut barang, untuk aktivitas, tetapi Yesus memakainya sebagai alat untuk memperkenalkan bahwa dirinya adalah raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, mengapa Yesus yang telah menjadi tersohor, mengapa Yesus yang pada waktu itu dikenal orang banyak, yang dianggap sebagai seseorang, dianggap sebagai raja yang mampu memberikan sesuatu yang dapat memberikan rasa nyaman dan aman kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu, kok justru mengambil sikap yang berbeda sebagaimana mestinya raja-raja yang ada di Israel pada waktu itu. Bukankah itu sebuah pertanyaan yang sangat serius diajukan oleh orang-orang pada waktu itu? Kok bisa-bisanya Yesus seorang raja tetapi hanya
mengendarai atau menunggangi seekor keledai. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, peristiwa yang disebutkan dalam perikop ini terjadi pada waktu orang-orang Yahudi berarak-arakan menuju ke Yerusalem untuk merayakan pesta Paskah. Arak-arakan ketika orang-orang Yahudi ingin merayakan pesta Paskah pada waktu itu. Lama sekali di dalam perjanjian lama juga sudah diceritakan, yaitu di dalam peristiwa Paskah adalah peringatan akan pembebasan bangsa Israel yang pada waktu itu keluar dari negeri penjajahan di negeri Mesir. Dalam perziarahan dari Yeriko ke Yerusalem yang memakan waktu sekurang-kurangnya kurang lebih 7 jam, muncul percakapan-percakapan ketika banyak orang melihat Yesus datang masuk ke Yerusalem menunggangi seekor keledai. Percakapan itu muncul dan memicu pertanyaan. Sekali lagi dipertanyakan, bagaimana seorang raja yang datang bisa-bisanya hanya menunggangi seekor keledai yang masih muda, yang masih kecil, yang pada waktu itu digunakan oleh orang-orang Yahudi sebagai alat untuk mengangkut barang. Dan itulah yang nampaknya menjadi perdebatan bagaimana seorang raja yang semestinya. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mereka mempercakapkan apakah Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka menggosip, bercerita, apakah iya Sang Yesus ini benar-benar seorang Mesias yang dijanjikan Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka bertanya di dalam hati. Mereka bertanya satu dengan yang lain ketika melihat sosok Yesus seperti itu. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, pengharapan bahwa Yesus adalah pahlawan yang pada waktu itu mau berperang melawan penjajahan pemerintahan Romawi, menggunakan senjata, menggunakan kekerasan, menggunakan politik pada waktu itu ternyata ditepis oleh apa yang saat itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi, masyarakat Israel pada waktu itu ternyata berbeda dengan apa yang ditunjukkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, inilah yang menarik. Di tengah-tengah situasi yang semacam itu, Yesus yang tidak biasanya bertindak demonstratif, saat itu ia melakukannya. Ia mengendarai seekor keledai muda dan diarak oleh para murid dan orang banyak pada saat itu. Dengan tindakannya ini Yesus hendak menunjukkan bahwa ia adalah benar-benar Mesias yang datang dengan lemah lembut. Yesus yang datang dengan kehidupannya, dengan tangan terbuka dan penuh kasih, dengan kelembutan dan penuh kasih. Berbeda dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi, masyarakat Israel pada waktu itu. Wah, seharusnya Tuhan Yesus itu datang membawa senjata, membawa pedang, dengan sesuatu yang megah, ingin melawan penjajahan pemerintahan Romawi pada waktu itu. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bukan dengan mengendarai kuda yang selalu dipakai ketika raja-raja atau prajurit atau panglima berperang, tetapi Yesus datang dengan kelemah lembutan, dengan kasih, menunjukkan kesederhanaannya sebagai Sang Mesias, Raja di atas segala raja. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus karena ia telah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya di dalam perjanjian lama. Kalau kita melihat Zakaria, Tuhan Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama. Selain itu, yang dilakukan juga untuk memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus bukanlah raja yang berasal dari dunia ini,
seperti raja-raja lain. Tetapi Yesus datang dari surga sebagai raja di atas segala raja, penguasa bumi dan segala isinya yang sudah diciptakan Allah di dalam kehidupan ini. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Sang Raja di atas segala raja itu, yaitu Sang Yesus sendiri, datang dengan kedamaian, dengan ketentraman, kelemah lembutan, dan dengan penuh kasih. Maka tindakan yang perlu dilakukan oleh Tuhan Yesus ini memperlihatkan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus penuh dengan kuasa. Tuhan Yesus penuh dengan hikmat ketika menjadi seorang raja di dalam kehidupan ini. Cukup dengan rendah hati naik keledai yang dianggap lebih rendah dari kuda ataupun kereta-kereta yang lain. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, pandangan Kristen tentang kerendah hatian sudah sangat jelas, bahwa yang menjadi dasar sikap rendah hati di dalam kekristenan kita bisa melihat dari sosok diri Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah patokannya, itulah dasarnya, itulah acuannya. Ketika kita mau menjadi seorang raja sesuai dengan kekristenan, patokannya adalah Tuhan Yesus, yaitu dengan kerendah hatian, dengan penuh kedamaian, dengan penuh kasih, ketika mau hadir di dalam kehidupan ini, khususnya ketika kita masuk di dalam Minggu Palmarum pada pagi hari ini. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada dasarnya kerendah hatian yang ditunjukkan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi dan khususnya orang Israel pada waktu itu ingin menegaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan rendah hati, dengan kedamaian, dengan kelemah lembutan, dengan kasih, itu mampu mengubah situasi, mampu menjadikan kehidupan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bersabda di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 11 sampai 12, bahwa barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus merendahkan dirinya, agar kemuliaan Allah itu melingkupi Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus itu ditinggikan di atas segalanya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari bacaan kita yang mengajak di dalam kehidupan kita di Minggu Palmarum ini, bahwa kita diajak untuk rendah hati sebagai tanda anak Tuhan. Yang pertama, rendah hati adalah sifat tidak sombong. Rendah hati adalah sifat tidak angkuh. Kita bisa belajar yang pertama, dengan kerendahan hati kita terus mau belajar. Orang yang rendah hati, dia akan terus belajar bahwa apa yang dialami, apa yang dirasakan, dan apa yang sudah dilakukan itu sebenarnya belum bisa memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman, memberikan kepuasan. Oleh sebab itu orang yang rendah hati, dia akan terus belajar dari situasi, terus belajar dari situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi mereka akan terus belajar, tidak merasa langsung puas. Itulah orang yang rendah hati, terus mau belajar sedikit demi sedikit untuk menjadikan kehidupannya memiliki pengetahuan untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, rendah hati mengajarkan untuk kita bisa mendengarkan orang lain. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini ketika bangsa kita dan kita semua mengalami yang namanya pandemi coronavirus, penyebaran coronavirus di mana-mana, kita diajarkan untuk rendah hati. Ketika kita rendah hati, kita mau mendengarkan orang lain. Orang lain dalam hal ini adalah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, untuk kita bisa berdiam diri sejenak
di dalam keluarga kita masing-masing. Kita mendengarkan himbauan pemerintah. Kita mendengarkan himbauan-himbauan dari orang-orang yang menyayangi kita. Agar penyebaran virus corona itu bisa terputus dan situasi bisa kembali kondusif lagi. Jadi kuncinya orang rendah hati mengajarkan tidak hanya kita belajar, tetapi juga kita mau mendengarkan orang lain. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, yang ketiga, rendah hati mengajarkan kita untuk percaya kepada rencana Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki kerendahan hati, maka kita bisa fokus, bisa merenungkan, dan bahkan kita bisa mencari kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Apa sebenarnya yang Allah kerjakan? Kalau kita tidak rendah hati, kita akan sombong. Wah, apa tuh sebenarnya yang diinginkan Tuhan? Saya ini jauh lebih hebat karena saya yang mengalami. Itu tandanya orang yang tidak bisa rendah hati. Tetapi jika ada orang yang memiliki rasa rendah hati, maka segala sesuatunya dia mempercayakannya kepada Allah yang berkarya di dalam kehidupan. Agar orang tersebut, kita semua orang percaya, mau dituntun di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan yang keempat, yang terakhir, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, rendah hati mengajarkan di dalam kehidupan kita untuk bersabar. Sabar adalah salah satu kunci yang paling penting untuk kita bisa melihat situasi saat ini. Bersabar untuk kita diam sejenak di rumah. Bersabar untuk kita menahan ego kita. Kita bersabar untuk kita tidak melakukan sesuatu yang tidak penting di luar sana. Untuk memutus penyebaran virus corona yang sedang terjadi. Itulah kesabaran yang kita miliki. Oleh sebab itu saat ini di Minggu Palmarum, mari kita belajar bersabar. Bapak, ibu, saudara semua bersabar di rumah. Dan kita semua di sini juga bersabar. Untuk kami, tim majelis, untuk memberikan pelayanan, untuk kita bisa menikmati karya Allah di dalam sebuah pelayanan kita masing-masing. Bersabarlah. Kita diajak untuk bersabar di rumah sejenak, bekerja di rumah sejenak, belajar di rumah sejenak, untuk melihat segala situasi yang sedang terjadi, agar semuanya menjadi lebih baik lagi. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, rendah hati mengajarkan orang untuk terus belajar. Rendah hati mengajarkan orang untuk terus mendengar apa yang dikatakan orang lain. Rendah hati mengajarkan untuk kita percaya dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan rendah hati yang terakhir mengajarkan di dalam kehidupan kita untuk bersabar. Kita semua bersabar, duduk diam sejenak, merenungi segala sesuatu yang sudah terjadi. Dan mari kita kembali di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing saat ini, untuk kita menikmati kebersamaan di dalam suasana Minggu Palmarum bersama dengan keluarga kita masing-masing. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sikap rendah hati Tuhan Yesus itu pantas menjadi teladan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Oleh sebab itu, jangan yang terlalu mengagungkan kekuasaan. Jangan sampai sesuatu itu kita agung-agungkan dengan kekuasaan kita, dengan harta kita, dengan kekuatan kita. Karena kita diajak untuk rendah hati, menampilkan segala sesuatu yang sederhana, yang mampu mendamaikan, menyejukkan, dan memulihkan kehidupan agar menjadi lebih baik lagi. Mari bersama-sama kita rendah hati, mari bersama-sama kita terus belajar. Pada umumnya orang tidak mau dianggap rendah. Pada umumnya orang tidak mau dianggap rendah. Maka sering terjebak dalam persaingan untuk memperlihatkan kuasa atau kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki. Tetapi pagi hari ini, di Minggu Palmarum, mari kita meneladani Sang Kristus, yaitu Yesus Kristus yang rendah hati, namun membawa kedamaian, namun membawa kesejukan, namun membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Selamat
menjadi anak-anak Tuhan dengan kita hidup rendah hati. Selamat memasuki Minggu Palmarum. Selamat beribadah bersama dengan keluarga masing-masing. Kita percaya Roh Kudus akan menolong dan menuntun kita. Tuhan Yesus memberkati. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita memperbaharui pengakuan kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, pagi hari ini di Minggu Palmarum, kita sudah diajak dan diingatkan serta didorong untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kerendahan hati, agar kita bisa disebut menjadi anak Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, agar kita menjadi saksi Kristus. Dan mari kita bersama-sama menerima kekuatan dari Tuhan, kita menerima berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara-saudara berlimpah-limpah di dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita tutup ibadah kita minggu hari ini dengan kita menyanyikan nyanyian kidung baru nomor 83. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, Nun di Bukit yang Jauh. Meski salib itu di jalan